di YouTube nggak masuk soalnya. Sama di Facebook. Padahal saya sempat ini juga linknya. Oke, Facebook udah masuk. YouTube nggak masuk soalnya. Oke, udah mulai. Oke, kita mulai aja ya. Iya, Pak Fikri, lanjut. Sama di Facebook. Padahal saya sempat ini juga linknya. Oke, Facebook udah masuk. Oke, YouTube udah masuk. Halo, selamat malam. Halo Royal Traders. Jumpa lagi bersama kami. Kita mulai aja ya. Tim analis beserta dengan Facebook. Tim juga linknya. Oke, Facebook udah masuk. Dari divisi digital marketing PT Royal Treasures Jakarta. Halo, selamat malam. Halo Royal Traders. Kembali kami hadir lagi ya. Di mana setelah sekian berapa waktu kita tidak ketemu, ya kita tidak berjumpa untuk membahas pergerakan, dan kini kami kembali hadir ya setelah liburan. Dari hari Jumat ada kendala ya yang harus kami hadapi. Kemudian hari Rabu minggu lalu juga kami tidak tayang karena hari libur Waisak ya. Lalu hari Jumat ada kendala koneksi sehingga saya sempat menunggu selama 30 menit. Tapi karena tidak ada yang join ya, tapi akhirnya saya keluar. Namun kami mendapatkan banyak kiriman chat ya, pesan yang menyatakan kenapa tidak bisa join ya. Kami juga bingung untuk menjawab. Akhirnya kami berpikir ini kemungkinan ada masalah koneksi. Dan kembali kami hadir pada hari ini ya. Semoga di waktu yang akan datang tidak ada masalah lagi dengan orang yang ingin join untuk ikut langsung bersama rekan-rekan yang lain dalam acara live webinar kita ini. Baik, saya langsung ke arah pergerakan yang sementara berlangsung, di mana level pergerakan berada di 1904.65 ya. Saya melihat potensi masih mencoba untuk menuju ke 1908 sampai 1911 ya. Dorongan beli ini cukup kuat ya. Mana tadi tiba-tiba ada pergerakan dalam waktu 1 jam menembus lebih dari 120 pip naiknya. Cukup mengagetkan juga ya. Tapi inilah pergerakan yang terjadi di luar sana, bagaimana tiba-tiba aksi beli begitu kuat sehingga mengakibatkan pergerakan harga emas tiba-tiba melonjak tajam. Nah, sebelum saya lanjut ke pergerakan ya, saya juga belum melihat ada langkah lanjutan ya. Jadi saya akan mengajak audiens sekalian untuk melihat rekomendasi kita pada hari ini yang dimulai dari tadi pagi ya, yaitu di saat kiriman lewat chart atau di Telegram ya. Signal pagi untuk open sell-nya tidak ketemu ya. Untuk open buy pun tidak ya. Itu analisa ini dibuat di saat pergerakan berada di 1899 ya. Hampir 1900 pergerakannya tadi pagi itu. Dan tekanan jual tadi sempat menembus 1898 namun tidak menyentuh ke 195.50 ya. Tapi saya sempat melihat ada 1895.00 low di bawah jam 1 tadi ya. Berarti untuk posisi sell-nya take profit ya. Karena 1895.50 menjadi target profitnya, sementara low tadi pagi tercatat di 1895.00. Selamat untuk yang mengambil posisi sell. Jadi untuk analisa pagi sampai jam 1 siang tadi itu
open sale-nya take profit. Selamat. Nah, kemudian pada di atas jam 2 tadi ya, saat kami share analisa untuk secara yang umum ya, di mana analisa ini dibuat pada saat level pergerakan ada di 1899.83. Lalu tekanan jual terjadi ketika break sale di 1898 ya. Itu tertekan sehingga take profit yang direncanakan ada di 100 sampai 200 tick atau 10 sampai 20 pip itu take profit ya. Selamat bagi yang ngambil posisi sell, sementara untuk area buy-nya tidak tersentuh di level 1885 sampai 1880, padahal saya sempat melihat ada tekanan jual bisa menuju ke sana. Lalu tiba-tiba area berbalik ya, menembus break buy-nya di 1902 dengan take profit-nya sama ya, 10 sampai 200 tick, dan saat ini sempat menyentuh 1906 ya, lewat. Jadi take profit juga ya, jadi selamat dua posisi untuk rekomendasi di atas jam 3 take profit ya, buy dan sell-nya. Jadi ada dua, berarti udah ada hari ini 3 posisi take profit. Ya. Dan kami pun menyajikan spesial ya, analisa spesial untuk mereka yang sudah menjadi member, di mana kami menyajikan ya beserta dengan take profit 30 pip, di mana analisa ini dibuat saat level pergerakan ada di 1899.41, di mana break sale tadi open sale-nya lebih dulu saat melewati 1898 dengan target profitnya 1895, dan low sore tadi menembus di bawah 1895 ya, take profit 30 pip. Selamat bagi yang mengikuti rekomendasi spesial kami ini. Kemudian di saat jam 6 tadi ya, sore menjelang malam, open buy-nya 1901 itu dilewati dan menuju ke target profitnya ada di 1904, dilewati. Selamat juga yang ngambil posisi buy, artinya udah ada 4 posisi rekomendasi kami di hari ini yang mampu menghasilkan profit bagi yang mengikuti rekomendasi kami. Selamat bagi mereka yang meraih profit dengan mengikuti rekomendasi yang kami berikan. Dan analisa spesial atau mikro ini hanya diberikan kepada mereka yang sudah menjadi member resmi di PT Royal Trust Futures Jakarta. Kami tidak sembarangan dalam memberikan analisa ini, jadi sekali lagi hanya khusus mereka yang sudah resmi menjadi member di PT Royal Trust Futures Jakarta. Nah, sementara untuk berita yang terjadwal ya, ini hanya sedikit ya, boleh dibilang beritanya masih ringan-ringan ya. Jadi ada satu juga yang biasanya pada minggu pertama, yaitu ADP ya, data Amerika sendiri ya, di mana itu nanti akan dirilis pada besok hari ya, data awal penuh sebagai petunjuk untuk hasil dari non-farm payroll pada hari Jumat nanti. Ya, ini merupakan minggu pertama. Biasanya data ADP ini selalu ada di hari Rabu, tapi tadi ketika saya lihat kok tidak ada, ternyata dia digeser ke hari Kamis ya. Nanti pada jam seperti biasa, jam 7.15 ya, pada besok hari, bukan pada hari ini. Nah, kemudian tidak ada berita yang begitu signifikan ya, sampai subuh nanti pada jam 1 ya. Dan berita yang menurut saya menjadi fokus pergerakan ya, lebih ke, itu yang pertama adalah kekhawatiran ya. Ini berita yang kami kirim ya kepada investor yang sudah menjadi member ya.
selalu dikirim mengenai analisa fundamental dan analisa teknikal ya. Nah, saya menitik beratkan bahwa pergerakan hari ini lebih ke kekhawatiran inflasi dan cara dari Federal Reserve yang mungkin harus merespon itu telah membebani sentimen baru-baru ini. Jadi pergerakan sekarang lebih ke sentimen. Kemudian pada berita berikutnya adalah dolar itu tetap melemah setelah lonjakan data manufacture Amerika sendiri yang mencerminkan pemulihan global yang semakin cepat di luar Amerika yang mengakibatkan indeks dolar sedikit lebih rendah ya. Itu yang membuat kenapa semalam itu cukup melemah sehingga terbang ya. Beberapa mata uang malah berubah menjadi melemah justru ya. Ini agak anomali kalau menurut saya ya. Tapi itulah efek dari pergerakan. Kita harus memang pintar-pintar dalam mencermati ketika data-data ini dirilis ya, di mana kami mengambil berita-berita tersebut dari kebanyakan dari Reuters dan CNBC, di mana setiap hari pun kami selain fundamental ya, kami melampirkan juga kalender ekonomi ya, penjelasannya beserta dengan rekomendasi dimulai dari indeks Hang Seng ya, kemudian ada ya mata uang mayor lainnya yaitu Euro, USD, GBP USD, kemudian Australian USD, USD Yen, Japanese Yen, kemudian emas ya, XAU, lalu minyak. Nah ini yang setiap hari kami sharing kepada mereka yang sudah menjadi member di PT Royal Price Futures Jakarta. Oke, saya kembali lagi ke pergerakan ya. Nah, saya belum melihat ada pergerakan yang signifikan. Ini kemungkinan besar akan ada pergerakan signifikan ini 10 menit kemudian ya. Karena sekarang sudah jam 8.20. Kita menunggu jam 8.30 untuk melihat pergerakan dari Dow Jones Futures ya. Saya mengajak audiensi sekalian juga untuk melihat pergerakan bursa saham yang di Amerika sendiri, di mana Dow Jones ini yang sekarang masih bergerak adalah futures, belum indeksnya karena indeks masih menunggu 9 menit lagi. Kemudian untuk S&P kita lihat tadi dimulai dari jam 8 ya, sempat naik lalu kemudian turun ya. Begitu juga dengan Nasdaq ya, Nasdaq 100 ya, sempat naik dan turun lagi. Ini dia coba naik. Saya juga akan mengajak kita untuk kembali melihat ke indeks dolar ya. Saya mengambil dari ini patternnya ya, investing ya, di mana tadi sempat jatuh itu yang membuat sempat melemah, itu yang membuat tiba-tiba tadi ya break high juga ya. Saya belum melihat ada pergerakan rekomendasi dari pergerakan XAU sendiri ya. Jadi saya membuka kesempatan bagi ada audiensi yang ingin mengajukan pertanyaan seputar pergerakan, silakan. Sambil kita menunggu 8 menit lagi. 8 menit untuk menunggu pergerakan dari XAU. Karena dalam menjelang indeks Dow Jones dibuka ya, saya menyarankan untuk hati-hati bagi mereka yang berencana open posisi menjelang jam 8.30 nanti, karena bisa ada pergerakan yang tidak diduga. Ya syukur-syukur kalau memang meraih take profit ya. Tapi kalau loss ini yang akan membingungkan ya. Dan mulai hari ini ya, saya tidak akan menerapkan strategi stop loss. Jadi cuma ada take profit
yang saya akan gunakan strategi locking ya, melakukan kuncian Pak untuk Vicky. oke, silakan. Iya, jadi sambil nunggu beberapa menit lagi nih kita nggak tahu nih arah dia mau turun-turun banget atau mau naik-naik banget ya. Ya, kalau menurut saya seandainya dia naik, maka target dia akan menuju ke 1908 sampai 1911. Sementara tekanan jual akan terjadi apabila 1900 itu terlewati. Iya, harapan gitu ya. Iya, Harapan aku. ya. Kalau sampai 00 terlewati berarti kan dia menuju ke Saya 95. pun sebetulnya bukan mau beridealis juga ya. Saya masih cenderung bahwa Turun. 1890 ini belum ketemu. Jadi masih akan ada potensi untuk fluktuasi angkanya akan bergerak ke sana dulu. Itu. Saya masih melihat potensinya seperti itu. Masih akan mencoba menuju ke sana. Tapi ini turun nih Pak Vicky gerakannya 1903 nih. Ya, semoga. Semoga ya, semua ini Amerika tiba-tiba ini menguat ya. Tadi indeks dolar memperlihatkan juga adanya konsolidasi pergerakan tadi, konsolidasi harganya dengan menunda pelemahannya ya. Yang saya maksud dengan menunda pelemahannya itu seperti ini yang saya maksud ya. Iya. Ini mau menuju 02 ya, nih. Ini kan dia konsolidasi ya. Dia konsolidasi dan kalaupun dia akan naik, maka tekanan emas akan berlanjut melemah ya terhadap US dollar. Tapi sebaliknya kalau sampai dia turun lagi, kemungkinan besar emas akan naik lagi. Jadi sampai nanti kita tunggu hasil dari bagaimana pergerakan Dow Jones, apakah nanti akan hasilnya positif atau negatif. Jadi ini yang saya maksud, kenapa saya belum merekomendasikan adanya pembukaan posisi, karena Dow Jones belum buka ya. Iya, tunggu beberapa menit ya Pak Vicky ya. Iya. Jadi yang punya posisi sell di bawah 1900 berharap open candle berikutnya, terutama di candle M15 ini ya. Open candle-nya akan menjebol 1900. Jadi pergerakan ini yang akan ditentukan oleh open market-nya indeks Dow Jones Amerika nanti 4 menit kemudian. Iya. Makasih Pak Vicky. Sama-sama Bu Rahma. Saya tidak menyarankan ada yang mencoba untuk nahan posisi ya. Jangan lupa ini awal bulan ya. Karena sampai dengan minggu pertama ini ya, penutupan di hari Jumat masih ada data yang lebih menyeramkan ya. Di mana banyak sekali para pelaku transaksi suka menunggu momen itu, yaitu non-farm payroll pada jam 7.30 Jumat nanti. Itu sehingga saya menyarankan untuk bila ada posisi usahakan clear pada hari tersebut, jangan coba berjudi dengan menunggu atau berharap posisi tersebut akan take profit pada saat non-farm payroll. Karena bisa saja ketika non-farm payroll data itu dirilis ya pada hari Jumat nanti ya. Kenapa saya bahas sekarang? Karena pada saat data ini keluar, kita belum live, karena live-nya kita jam 8, kita perhatikan ya, bila mengacu dari penjelasan angka forecast-nya, ya, dari data periode kemarin ada di 266 kilo, diprediksi 645 kilo, ini luar biasa bagusnya untuk Amerika. Tapi jangan senang dulu, karena saya masih melihat ya, ada yang unik dari data ADP yang memperlihatkan Amerika ini terjadi penurunan. Tetapi selalu saya katakan, kita lihat hasil akhir ya.
data actualnya. Jangan lihat prediksi seperti ini ya, lalu kita udah memastikan, wah ini ADP-nya data Amerika bad atau buruk. Kontras ketika prediksi non-farm payroll, ini bagus banget. Hampir 400 kilo, ini luar biasa. Kalau kita melihat juga apa yang terjadi pada bulan kemarin, malah makin luar biasa lagi ketika dari 770 ya, kemudian forecast-nya 990, lalu actual-nya 266 kilo. Lebih dari 700 kilo selisihnya ya. Anjlok benar ini, data ini ya. Meski sebetulnya 770 adalah revisi dari 916 kilo pada bulan April. Ya, ini uniknya. Data ini suka dirilis karena masih banyak laporan yang belum masuk ya pada jam yang sudah ditentukan. Itulah ekonomi, seringkali ada keterlambatan. Ini yang membuat kenapa saya katakan tadi ya, jangan nahan posisi karena hari Jumat nanti semua bisa dibolak-balik. Oke, saya ajak kita untuk melihat ke ini dulu ya, ini mencoba untuk naik lagi ya. Apa yang terjadi dengan Dow Jones ya, masih ada. Kita lihat dia coba naik lagi ya. Tapi ini ada yang unik, oke, ini udah open di sana ya, Nikkei udah berbalik ya. Tapi Dow Jones-nya belum ya. Nikkei dan S&P sudah mencoba jatuh ya. Ini bukan tidak mungkin tiba-tiba Dow Jones juga ikutan nih ya. Meski berdasarkan tren Dow Jones ini naik ya. Begitu juga melihat dari perilaku Nasdaq, pergerakan Nasdaq dan S&P sepertinya mau naik ya. Biasanya 15 menit atau jam 8.45 itu adalah momen yang sudah kelihatan untuk pergerakan selanjutnya ya. Bagi pergerakan nilai tukar lainnya ada yang ditukar dengan US dollar ya. Ini kita lihat dia berbalik, mari kita kembali ke pergerakan XAU, apa yang terjadi. Masih ragu-ragu ya. Padahal di indeks dolarnya sendiri sudah indeks dolarnya seperti tertekan ya. Memang saya menyarankan ya untuk kembali bagi pemain-pemain pendek ya, kembali melihat pergerakan dari indeks dolar terutama ya, yang mana itu sangat bersinggungan langsung dengan pergerakan dari XAU itu sendiri. Bila melihat teknikal dari time frame M30 ya, memang dorongan kuat untuk menuju ke target yang saya katakan tadi 1908 sampai 1911 seperti terlihat kuat untuk dorongan menuju ke sana ya. Tapi saya menyarankan kalau yang ingin mau membuka posisi buy ya,
ada di 1901 1 sampai 1900 ya. Itu sepertinya menjadi level konsolidasi ya. Tapi seperti yang saya sudah kemukakan sebelumnya bahwa hati-hati jika 1900 itu dilewati ya. Seandainya ada 1900 saya akan coba buy di situ dengan saya akan melakukan stop kunciannya di 40 sampai 50 pip ke bawah atau di 1896 sampai 1895 untuk posisi stopnya. Dengan take profitnya saya akan tempatkan 20 pip ke atas. Jadi kalau misalkan saya buy di 1901 maka take profitnya ada di 1903. Nah, sebaliknya bila dorongan beli berlanjut sampai menuju ke area yang saya sebutkan tadi antara 1908 sampai 1911 ya, saya justru akan open sell di situ. Kalau saya memperkirakan sampai Jumat nanti ya, untuk tertinggi kemungkinan besar akan menuju ke level 1920 sampai 1925 dan akan coba kalau dia tertekan sampai ke bawah 1885 menjadi support yang kuat, dilanjutkan dengan 1870 akan menjadi support berikutnya. Sementara untuk resisten awal berada pada high kemarin yaitu 1916 dan resisten kedua berada di level 1920 sampai 1925. Itu akan menjadi level atas. Jika ada yang tidak sabaran ya untuk melakukan open buy sekarang ya, kalau mau dilakukan silakan untuk menunggu 1908 sampai 1911 ya area take profitnya. Tapi hati-hati bila 1900 itu dilewati. Pengertian dilewati, pembukaan candle berikutnya terutama di time frame M15, open candle-nya berada di bawah 1900. Kalau saya berencana akan open buy pada level 1901 sampai 1900. Pak Vicky, Rama mau tanya dong. Ya, boleh silakan Bu Rahma. Pak Vicky, kalau 1900-nya terlewati, berarti dia bisa sampai ke 95 kali Pak Vicky ya? Potensinya tertekan sampai ke sana ya. Dan Iya. bahkan bisa melewati low hari ini. Oh, lo hari ini kan 94 ya? Low hari ini berada di 9431 ya. Iya, betul. Bisa tuh Pak Vicky bisa ya. melewati itu ya. Yang penting dia tembus Sampai ke 00 dulu ya. Penentuannya di penentuan level tengah, boleh dikatakan level tengah ada di situ ya. Karena pivot hari ini ada di 1902. Iya. Pivot hari ini ya. Oke, Pak Vicky. Makasih Pak Vicky. Ya, sama-sama Bu Rahma. Biasanya memang ya di minggu-minggu awal seperti ini pergerakan juga tidak terlalu lebar ya. Dikarenakan memang transaksi segitu ramainya ya sehingga berimbang antara yang nahan posisi sell dan yang nahan posisi buy, itu mengakibatkan pergerakannya naiknya cepat, turunnya cepat, dan kemudian kembali lagi ya.
Oke, dia pergerakan mencoba untuk menembus high hari ini ya, di mana high hari ini berada di level 1906.75 ya. Rekomendasi sell hari ini jangan dilupakan ya, ada di level 1910 sampai 1915 ya. Dan rekomendasi sell kedua ada di 1925 sampai 1935. Menurut saya itu sulit ya. Mengenai jurnal trading yang saya buat, saya sekarang udah buat yang baru, di mana hasil periode bulan Mei ya, saya profit. Dan pada bulan ini merupakan baru pertama kali transaksi di bulan Juni ya. Dengan strategi, kembali saya katakan, tidak ada lagi cut loss, melainkan saya akan mengaplikasikan pengetahuan yang saya punya mengenai bagaimana cara kita membuka lockingan ya. Jadi bila salah dalam pembukaan posisi, saya akan melakukan posisi locking ya, dengan level tidak akan lebih dari 50 pip kesalahan yang terjadi akibat salah buka posisi tersebut. Lalu nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membuka posisi lockingan bila itu terjadi ya, biar tidak berlarut-larut, tidak terlalu lama ya posisi tersebut. Oke, udah tembus ya level break high-nya ya. Malah udah tembus ke 07 ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, di atas 1908 ya, saya akan melihat peluang untuk ambil posisi sell ya. Dengan target 15 sampai 20 pip ya. Target untuk take profitnya saya tempatkan di 1907. Tadi sore saya sempat diskusi dengan salah seorang member ya, di mana sempat saya katakan kalau target akan coba menuju ke 1908 sampai 1911 dan tadi sudah terlampau ya. Saya pun sendiri nggak sempat ngambil posisi sell ya di 1908 tadi ada sempat high ke 1908.45 ya. Target profit pun yang saya incar juga 15 sampai 10 20 ya. Tadi pun itu kalau pasang di 07 tidak sampai 15 pip take profitnya. Karena saya berencana setiap transaksi saya hanya mengincar target 10 pip profit bersih net profitnya ya. Saya menunggu ada satu kali peluang tarikan ke atas ya. Ini kondisi dari bursa US ya. Kita lihat bagaimana ketika tarikan panjang dari Dow Jones ya, mengikuti mirip ini juga ya, S&P, namun berbanding terbalik dengan saham-saham teknologi ya. Kita lihat ketika saham industrial jatuh ya, menguat, ini malah dia melemah sahamnya ya di sana. Kalau indeks
untuk saham-saham industri ya, sempat menguat ya, jatuh. Begitu juga saham gabungan, di antaranya ada saham keuangan dan penerbangan yang ada di S&P, di mana sempat jatuh, tapi kemudian sempat menguat, kemudian melemah lagi ya. Oke, kita lihat bagaimana sebegitu cepatannya dalam kurun waktu singkat ya, dari 06 ketekan tadi ya, malah sempat di 905 berbalik ke 1908 malahan sekarang ya. Malah sempat udah menembus level high tadi ya. Sekarang high udah di 0864 ya. Memang menurut saya yang aman kalau mau nge-sell itu di atas 1910 ya. Nah, itu merupakan rekomendasi berdasarkan perkiraan dari di atas jam 2 siang tadi ya. Tapi saya mencoba untuk mendahului fluktuasi pergerakan ya. Dimana apakah kalau saya ambil posisi sell di bawah 1910 dengan take profitnya 1907, apakah itu akan take profit ya. Saya juga mau menginformasikan kepada audiensi sekalian ya, ini hari Rabu ya. Jika nahan posisi buy, maka sampai closing nanti tidak dilikuidasi ya, maka akan dikenakan swap 3 kali dari biasanya ya. Karena ini hari Rabu, itu sebesar 2% minusnya, sementara untuk posisi sell minus 1%. Di mana besaran nilai tersebut akan dihitung di saat close market pada jam 4 pagi nanti ya. Jadi kalau buy minus 2%, sementara sell minus 1%. Nanti akan normal lagi pada Kamis, Jumat, bahkan Jumat ke Senin pun tidak dihitung sebagai hanya dihitung sehari ya, dari Senin ke dari Jumat ke Senin ya. Tetapi Jumat ke Senin margin requirement-nya dikali 2 atau $1.000 kalau akun standar. Sementara kan kalau margin requirement harian itu kan $500 ya. Memang berbeda dengan perusahaan-perusahaan lainnya, itulah Royal Futures ya. Memberikan kemudahan kepada membernya ketika kompetitor kami membebani leverage 1:100, maka kami 1:200 ya. 1:100 artinya nilai margin requirement-nya satu lot jaminannya adalah $1.000. Sementara kami hanya 1:200, hanya $500.
Itulah perbedaan PT Royal Trust Futures dengan kompetitor lainnya. Ini masih malu-malu ya pergerakannya. Ya, kita lihat di Dow Jones sendiri ya, dia berbalik ke harga open tadi ya. Sementara Nasdaq dan S&P udah melewati open dari pembukaan jam 8 tadi ya. Sementara kalau untuk indeks dolarnya juga ya jatuh ya. Jadi saya menyarankan hati-hati bila ada yang ingin open buy. Ya, hati-hati jika Anda ingin open buy. Karena harga ini bisa mencoba menuju ke 1905 sampai 1903. Tapi kalau Anda bertanya ke saya, apakah aman sell di 06? Saya bilang tidak aman. Tidak aman untuk sell di 1906. Tadi ya, seperti yang saya bilang di atas 1908 itu area aman untuk main pendek ya. Target-target 10 sampai 20 pip itu bisa take profit. Karena semakin kecil kita mengincar target profitnya, maka peluang itu makin besar. Tetapi harus tahu caranya ya, how to buy, how to sell, dan how to stop. Agar nanti kita tidak terjebak dengan pergerakan ya. Karena tidak semua candle itu kita bisa menghasilkan profit ya. Kita harus melihat pola pergerakannya ya. Kalau sampai pun jam 9 nanti saya belum ada posisi ya, saya tetap akan entry posisi ya. Saya tetap pada rencana yaitu di atas 1908 saya akan sell, dan di bawah 1901 dan 1900 saya akan buy di situ ya, dengan target loss-nya ya saya toleran dengan 40 sampai 50 pip. Jadi kalau misalkan saya sell di 19 di atas 1908 misalkan 09, maka stop buy-nya saya pasang di 1914. Demikian juga dengan ketika saya buy di 1900, saya langsung pasang stop sell-nya di 1914.
1895 atau 96. Ini untuk strategi tersebut untuk menjaga-jaga kalau ketika setelah ngambil posisi ya tiba-tiba terjadi break sebelum take profit yang kita harapkan. Misalkan kalau kita sell tiba-tiba break high karena kita tidak pasang stopnya akhirnya ketinggalan ya. Begitu juga ketika kita pasang buy lalu tiba-tiba harga turun. Jadi 1900-nya di break. Nah, dari perhitungan saya, bila itu di break, maka potensi dia untuk menuju ke 1895 itu sangat besar, dan bahkan bisa melewati low, ya. Dan bukan tidak mungkin akan menuju ke rekomendasi buy ada di 1885 sampai 1880. Apakah akan menyamai low minggu ini ada di 1882 ya. Ini ada pertanyaan, adakah indikator yang bisa kita gunakan untuk mengetahui candle ini bearish atau bullish? Baik. Indikator yang bisa kita gunakan adalah pola candle itu sendiri. Bentuk dari candle itu sendiri ya. Ini yang harus kita perhatikan ya Pak Artas. Di mana teknik dasarnya adalah kita harus lihat bahwa swing high bila lebih panjang dari swing low, maka potensinya dia akan turun. Begitu juga kebalikannya ketika swing high lebih panjang daripada swing low. Swing low lebih panjang daripada swing high, maka candle berikutnya bisa naik. Dan itu bisa berlaku pada semua time frame. Pada semua time frame sekali lagi ya, itu bisa berlaku pada semua time frame. Nah, mengenai pembatasan resikonya, maka kita hitung panjang candle tersebut. Contoh, saya ambil ini ya. High ada di 1908.64 dan low ada di 1903.91. Berarti kurang lebih tidak sampai 50 lebih dari enggak sampai 50 pip ya. Kurang lebih 45 ya. Baik, 45 dibahagi 2 kurang lebih oke katakanlah 25 nilai tengahnya ya. Nah, ketika close di 1907.48 ya. Di open di sini ya. Open ada dari 1908.36. Kita sell di situ, maka toleransi loss-nya kita ada di 25 pip-nya ke atas. Hanya ini indikator yang bisa digunakan dalam melihat candle ini mau bullish atau bearish, Pak Artas. Saya belum menemukan ada pola-pola lain ya. Jadi pola yang paling gampang adalah pola dasar ya. Pola dasar. Meski tidak menjamin 100% itu benar. Contoh. Pertama ini dapat ya. Ketika dia high ya, naik dapat ya. Oke, yang kedua, ini gagal turun, malah naik. Berikutnya pun sama, gagal turun, malah naik. Nah, selanjutnya di sampingnya harusnya naik malah turun. Oleh karena itu, tidak selamanya ya. Kalau kita udah dapat sekali, jangan diuber berulang-ulang kali. Itu keliru, apalagi kita menggunakan di time frame yang lebih pendek. Untuk time frame yang lebih panjang juga ya, boleh diperhatikan ya, di 30 menitnya. Bahkan 1 jamnya, H4-nya, ataupun daily-nya, chart day-nya, chart daily ya.
Itu kita gunakan pada saat entry market itu ketika open posisi, open candle. Bukan pada pertengahan candle. Masuk pada pertengahan candle itu keliru. Justru pada saat setelah close, di situ entry-nya. Di saat close. Begitu juga dengan berikutnya adalah bentuk-bentuk dari candle tersebut. Misalkan ada bentuk hammer, itu harus kita perhatikan ya. Ada shooting star, ada evening, ya masih banyak lagi bentuk-bentuk lain. Jadi pahami dulu bentuk-bentuk candle. Tetapi pola dasarnya harus diketahui terlebih dulu, yaitu tadi yang saya sebutkan mengenai swing high dan swing low. Baru kita boleh maju pada pengetahuan lanjutan berikutnya. Demikian penjelasan saya mengenai indikator untuk melihat candle ini mau bullish atau bearish. Oke, masih orang yang sama ya. Berarti masih penggunaan fluktuasi angka dengan time frame H4 aja ya Pak. Oke. Ya, itu memang menurut saya Pak Artas cukup efektif ya. Cukup efektif untuk penggunaan fluktuasi angka pada time frame H4. Itu bagi audiensi yang masih pemula, menggunakan fluktuasi angka menurut saya belum waktunya ya, karena ini menurut saya hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah memiliki jam terbang yang cukup lama ya. Selain itu juga sudah mampu menggunakan indikator-indikator tren lain atau yang lainnya ya. Karena untuk penggunaan fluktuasi angka ini, terkadang kita harus melihat tren lain juga. Jadi bagaimana kita akan mengcombine dengan indikator-indikator lainnya, itu akan lebih efektif dibandingkan dengan kita hanya mengandalkan satu saja. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Pak Artas untuk partisipasinya. Oke, tekanan masih berlanjut dan seperti saya katakan bahwa di atas di area 1901 dan 1900 saya akan open buy di situ ya. Jadi dari target sell-nya di 07 tadi ya, tidak ketemu dengan area sell yang saya kendaki, maka saya merubah pola menjadi akan coba ambil posisi buy untuk take profit-nya ke 1903. Tapi bukan tidak mungkin juga ya, di level ini tiba-tiba naik, tapi kalau mengacu dari time frame M15 ya, sepertinya tekanan jual masih bisa berlanjut ya. Ini sebetulnya masih menarik untuk kita cermati ya dan kita lihat, namun sayang sekali waktu kita terbatas hanya sampai pada jam 9 ya, dan ini sudah mencapai titik akhirnya ya. Jadi terima kasih kepada para audiensi sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini secara langsung. Terima kasih atas waktunya untuk bergabung bersama kami, dan sekaligus juga yang sudah terlibat aktif dalam diskusi ya, mengajukan pertanyaan dan kami menjawab. Dan beberapa tadi penjelasan-penjelasan untuk kiranya boleh mendapat perhatian, dan itu kalau boleh ini penjelasan tadi dijadikan acuan agar kita bisa meraih transaksi yang efektif dari waktu ke waktu dan semakin bertambah pengetahuannya. Karena trading live ini adalah tujuan dari manajemen PT Royal Price Futures Jakarta sebagai sarana edukasi bagi para audiensi, terutama yang sudah menjadi member di PT Royal Price Futures Jakarta. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan bila ada audiensi yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai PT Royal Price Futures Jakarta ataupun mengenai transaksi pada forex online ya, bisa menghubungi finansial konsultan kami ataupun dengan bisnis konsultan kami untuk mendapatkan informasi yang lebih detail lagi. Akhir kata ya, kami
tim analis, dan tim dari Divisi Digital Marketing PT Royal Trust Futures Jakarta. Mohon pamit. Sampai jumpa lagi kita pada Jumat 2 hari kemudian ya. Di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9. Dan akhir kata, bersama Royal Trust pasti sukses. Terima kasih semua. Selamat malam. Tuhan memberkati. Malam Pak Fikri, makasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Rahma. Makasih Opa. Sama-sama Pak Artas. Thank you, Pak. Sama-sama Pak Ali.